bahwa fenomena itu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak seperti yang dibayangkan oleh elit-elit sebelumnya. Betul. Yang bisa dibayar, dibodohi, kemudian diadu domba. Saya pikir masa itu pernah terjadi, tapi ke depan nampaknya sudah tidak akan laku lagi dagangan-dagangan yang seperti itu. Jadi ini bukan sekedar era baru, harapan baru, tapi juga kesadaran baru dari rakyat Indonesia. Kita bisa lihat dalam realitas yang sesungguhnya, apakah isu politik identitas ini relevan dengan realitas bangsa selama ini, dengan perjalanan sejarah bangsa selama ini. Ternyata sangat tidak relevan. Kenapa? Pertama, identitas itu perlu. Ngonten, ngobrolin tema nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Nasional News. 2 atau mungkin 3 hari terakhir kita mendapatkan satu euforia yang sangat luar biasa dari sambutan masyarakat terkait dengan akan selesainya Anies Rashid Baswedan memimpin DKI Jakarta, dan kemarin kita lihat betapa kemudian euforia itu memuncak, semua masyarakat turun ke jalan dalam rangka untuk melepas Anies Rashid Baswedan sebagai pemimpin DKI Jakarta. Oke, saya ingin berbincang dengan Bung Imam. Hari ini kita melihat satu kondisi, satu keadaan di mana kemudian masyarakat ini luar biasa antusiasnya menyambut Anies Rashid Baswedan. Terlepas kemudian berbagai catatan yang kemudian mengiringi perjalanan beliau. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan pelepasan beliau kemarin? Ya, itu sebuah fenomena yang fenomenal memang. Fenomena yang fenomenal. Ya, artinya dia tidak biasa. Dan menjadi catatan sejarah tentunya untuk perpisahan seorang gubernur yang kemudian diarak dengan begitu gempita oleh rakyat Jakarta, bahkan oleh rakyat dari Tangerang dan Bekasi itu sengaja di luar hadir Jakarta, di luar Jakarta. Bahkan kabarnya bukan hanya dari kota-kota penyangga, tapi juga dari ada berbagai daerah di Indonesia. Karena memang ada rasa bangga ya. Nah, pertanyaannya mengapa fenomena itu bisa muncul? Nah, inilah sesuatu yang memang dibayar oleh Anies selama menjabat dalam tanda petik gubernur. Ya, dibayar dalam pengertian apa yang menjadi janji kampanyenya itu betul-betul dibuktikan, tuntas. Bahkan ada yang mengatakan dilampaui. Sehingga Anies memang tampil sebagai sosok yang bagi orang yang mau berpikir, melihat dengan realitas saja, itu menjadi daya tarik, memiliki daya tarik yang tinggi. Sehingga apa yang terjadi kemarin kita tidak perlu sinis melihatnya. Katakanlah kalau orang petani itu memang rajin, dia merawat tanamannya, kemudian hasil panennya bagus, ya kita belajar saja bagaimana dia menjadi petani yang unggul kan gitu. Dalam konteks gubernur DKI, ya bagaimana dia menjadi seorang gubernur yang luar biasa, yang pengakuannya bukan hanya Indonesia tapi juga dunia begitu. Itu yang menurut saya paling penting, pelajari apa yang membuat Anies mampu tampil sebagai pemimpin yang sebenarnya itu. Nah, terlepas dari kemudian berbagai hingar-bingar itu, ternyata di waktu yang sama banyak ya katakanlah ya buzzer atau apa yang tampaknya mengalami satu kondisi yang belum sepenuhnya pulih, terkesan sama sekali tidak bisa menerima kenyataan. Ini menurut Anda apa gejala apa ini di dunia media sosial, dan itu kan kecenderungannya luar biasa hari ini. Ada semacam realita bahwa tidak bisa move on gitu. Ini ada apa? Kalau kita pakai ilustrasi dalam realitas hidup, ya namanya orang buta disuruh melihat langit yang tinggi di tengah malam, ya dia nggak akan bisa lihat. Nah, kelompok buzzer ini adalah kelompok yang membutakan hatinya, membutakan hatinya sendiri, sehingga dia tidak bisa melihat makna dari apa yang bisa dia lihat matanya, karena hatinya sudah tidak bisa bekerja dengan berangkat dari nalar yang mandek juga mungkin barangkali ya. Akibatnya nalar tidak bisa bekerja, dan nalar pun dipakai hanya untuk menjustifikasi perasaannya. Itu terbawa perasaan baper, dan dia ingin semua orang mengikuti perasaan dia. Nah, itu yang tidak mungkin. Ya, itu sesuatu yang mustahil karena tidak semua orang seperti dia gitu kan. Nah,
pada orang-orang seperti itu biarkan saja. Ya. Nanti biar waktu yang akan membuat mereka menyadari atau paling tidak bertemu dengan satu pertanyaan, mau terus membutakan hatinya atau dia mau buka hatinya itu dengan mencerdaskan pikirannya itu. Iya. Dan ini kan sebetulnya kalau lihat 5 tahun kepemimpinannya Bung Anies ini, narasi-narasi kebencian sama sekali kita tidak lihat. Dan terbukti memang kita harus akui betapa kemudian dia bisa membangun satu komunikasi yang interaktif dengan semua kalangan. Bukan hanya katakanlah yang mungkin selama ini dianggap sebagai kelompoknya Anies, misalnya kelompok dalam tanda petik yang dianggap sebagai intoleran, tidak Pancasilais dan lain sebagainya, ternyata bisa masuk ke semua kalangan. Tapi itu tadi, kenapa ini ada gejala tidak bisa move on itu? Tadi Anda katakan bahwa ada kebutaan hati, dan pertanyaan saya, ini apakah bisa disembuhkan? Maksudnya karena ini kan tantangan besar bangsa Indonesia hari ini, bagaimana kemudian keterbelahan itu sudah sangat mengerikan dan ini berbahaya sekali. Dan kalau lagi-lagi kan kelompok yang selalu dituding ini. Kalau kelompok ini kita bisa abaikan, dia mati dengan sendirinya. Tapi kalau kita beri respon dia, apa yang jadi perasaan dia, pikiran-pikiran dia akan hidup. Karena dengan cara itu juga makanannya datang kan. Tapi kalau kita abaikan, dia mengecil dan pada akhirnya ya buat apa dia begitu gitu loh. Jadi cara terbaik untuk menghargai buzzer ya tidak melayaninya. Tidak melayaninya. Kemarin itu langsung di malam harinya, tadi malam itu trending hashtag itu Indonesia memanggil. Nah ini kan memberikan satu indikasi yang jelas bahwa ada semacam new hope, harapan baru bagi rakyat Indonesia untuk ada yang bisa kemudian menjadi harapan besar agar Indonesia di ke depan. Bagaimana Anda melihat gejala itu? Maksudnya melihat betapa kemudian masyarakat Indonesia tuh memiliki semangat untuk kemudian tumbuh kembali, bangkit kembali dari keterpurukan yang katakanlah sekian lama ini. Ya, saya pikir itu juga bukan sesuatu yang dibuat-buat ya. Betul. Tapi karena memang juga hampir ya katakan dalam hampir 1 dekade ini, kita bertemu dengan realitas yang masyarakat mengeluh. Karena memang beratnya situasi yang harus mereka hadapi, rakyat itu sendiri. Jadi kalau disebut ekonominya meroket, memang betul meroket, tetapi harga-harga yang meroket itu. Bukan kemudian kapasitas negara ini di dalam mensejahterakan rakyat yang meroket. Nah ini saya pikir itu menjadi sebuah poin kenapa masyarakat memberikan sebuah harapan baru kepada Anies Baswedan. Yang kedua, itu di dalam dinamika sosial berarti masih ada nalar. Nah, kalau misalnya masyarakat sudah apatis, ya mereka mungkin tidak perlu membuat sesuatu lagi. Mereka tidak perlu berhimpun, kemudian bergagasan yang sama, ataupun melakukan upaya-upaya yang bisa membawa kita kembali pada cara berpikir yang objektif, adil gitu ya. Tetapi mungkin ya sudahlah, kita ngapain sih gitu, nggak bisa ngubah apa-apa. Tapi kita lihat bahwa fenomena itu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak seperti yang dibayangkan oleh elit-elit sebelumnya. Betul. Yang bisa dibayar, dibodohi, kemudian diadu domba. Saya pikir masa itu pernah terjadi, tapi ke depan nampaknya sudah tidak akan laku lagi dagangan-dagangan yang seperti itu. Jadi ini bukan sekedar era baru, harapan baru, tapi juga kesadaran baru dari rakyat Indonesia itu. Ini barangkali pertanyaan terakhir saya, ya mungkin nanti di kesempatan lain bisa kita ulas lebih panjang terkait dengan politik identitas atau identitas politik lah. Identitas politik dan politik identitas ini kan juga mengemuka dan seolah-olah sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang mencemaskan. Sementara kan kalau kita para lihat pendahulu, para pendiri bangsa juga, termasuk yang kemudian apa yang dipraktikkan oleh pemimpin-pemimpin yang sadar dengan posisinya, sebetulnya identitas ini kan sesuatu yang tidak bisa ditanggalkan. Nah, menurut Anda terkait dengan tudingan, berbagai macam tudingan bahwa Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas dan segala macam, itu kan sebetulnya juga yang saya katakan tadi, ia menggelikan tuduhan itu kan, melihat kenyataan yang ada. Nah, bagi Anda sebagai pengamat melihat itu bagian dari ketidak move onan para buzzer ini secara umumnya, memang dalam definisinya yang seperti itu, ataukah memang ada upaya yang sistematis untuk kemudian melekatkan stigma itu, seolah-olah kemudian
beliau ini atau orang ini memang punya apa namanya buruk rupa gitu loh. Maksudnya sangat buruknya seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi psikologis, mungkin tuh hasil kajian mereka terhadap tumbuhnya kesadaran masyarakat sebagian besar yang ingin melahirkan satu pemimpin yang bersih, jujur, dan bisa membuktikan janjinya. Nah, dari tinjauan normatif, ajaran yang paling mendorong itu semua adalah Islam. Nah, maka kata identitas itu dimunculkan, dan itu pasti diidentikan dengan Islam, gitu diidentifikasi kan? Ya, karena mayoritas 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Nah, tetapi kita bisa lihat dalam realitas yang sesungguhnya, apakah isu politik identitas ini relevan dengan realitas bangsa selama ini, dengan perjalanan sejarah bangsa selama ini? Ternyata sangat tidak relevan. Kenapa? Pertama, identitas itu perlu. Jadi orang tidak bisa hidup tanpa identitas. Kenapa PDIP masih kokoh sampai sekarang? Karena ada Ibu Megawati. Siapa Ibu Megawati? Putra dari Presiden Republik Indonesia, Bung Karno. Kalau itu dipisahkan, saya pikir juga tidak akan pernah ada PDIP. Nah, termasuk juga pada aspek-aspek yang lainnya. Ya, identitas itu penting. Misalnya kalau Bung punya anak, mau menikahkan anaknya, Anda harus tahu siapa yang akan jadi calon menantunya, kan begitu. Dia sebagai apa, di mana melakukan apa. Itu identitas. Bahkan kalau kita mau naik pesawat saja harus menunjukkan bahwa kita sudah melakukan booster. Nah, itu identitas bahwa orang ini layak naik pesawat, kan gitu. Nah, kalau tidak kan tidak. Artinya dia menanggalkan atau menegasikan sesuatu yang pemerintah sendiri buat, atau bahkan mungkin legislasi yang punya ide begitu justru mengesahkan undang-undangnya, gitu kan, atau peraturan-peraturannya. Nah, yang penting untuk kita pahami sebenarnya adalah identitas palsu untuk politik. Itu yang harus kita pahami. Ya, contoh, ada calon presiden masuk ke gorong-gorong, itu kan identitas yang bukan pekerjaannya sebenarnya. Kita tahu lah, orang yang sudah lulus sarjana S1 gitu ya, walaupun sedang diperdebatkan di sana apakah pernah kuliah apakah tidak, terkait dengan ijazahnya, itu tidak mungkin masuk ke gorong-gorong. Tetapi kenapa masuk ke gorong-gorong? Nah, itu berarti menggunakan sesuatu yang tidak asli sebagai cara untuk membentuk identitas dirinya, gitu kan. Dan berarti identitas ini terkait dengan otentisitas. Otentifikasi figur seseorang. Betul. Dan ini berarti hak masyarakat sebagai pemilih berhak. Ya, dia harus menagih itu. Anda siapa ini, kan gitu. Anda siapa, bisa apa, kan begitu. Nah, itu penting sekali. Jadi identitas palsu untuk politik inilah yang harus publik pahami. Sehingga nanti kampanye-kampanye yang muncul itu ada orang yang biasa duduk di kantor ber-AC, kursi empuk, kemudian tiba-tiba ada di pinggir sawah gitu ya, main lumpur gitu. Buat apa? Apalagi kalau itu dibuat sebatas settingan yang menggunakan green screen gitu ya, sehingga tampak seolah-olah di sawah, padahal itu tipuan gitu. Nggak otentik ya? Iya, tidak otentik. Nah, yang seperti itu publik justru harus pahami. Jadi segala isu ataupun istilah yang muncul dari elit, itu masyarakat jangan terlalu risau. Justru yang harus kita risaukan adalah perilaku elit selama ini seperti apa. Nah, kalau memang mereka tidak jujur, ya sudah, masukkan tempat sampah. Yang namanya barang busuk ya harus dikubur. Nggak bisa kita taruh di depan di depan ruang tamu, ada tamu meja kita taruh di situ barang busuk, itu orang pasti lari. Artinya apa? Bahwa kita harus tahu mana orang yang telah menjadikan kepalsuan sebagai identitas politik dan mana orang-orang yang betul-betul masuk di dalam perjuangan politik dengan identitas aslinya. Saya pikir itu yang paling penting. Jadi artinya pemirsa semua, identitas itu mutlak harus dimiliki dan harus jelas. Warnanya harus jelas, identitasnya. Dan saya kira politik pun juga seperti itu. Dalam semua kehidupan kita masuk pesawat pun KTP harus jelas. Jangan sampai identitas orang lain yang kita gunakan untuk terbang. Dan itu kan berisiko sekali. Baik pemirsa Nasional News yang berbahagia, ini obrolan kita pada kesempatan kali ini. Dan tentu ini bukan yang terakhir. Ini akan terus berkelanjutan. Semoga nanti di sesi-sesi yang lain kita bisa saling berdiskusi, saling menguatkan pemahaman tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan, termasuk juga topik-topik keislaman yang berkaitan dengan kepemudaan. Baik, pemirsa semua, terima kasih Bung Imam. Sama-sama. Telah bersedia untuk berbincang pada pagi hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.